Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bahasa Indonesia SMK Cenika Bangsa akan menyampaikan materi mengenai teks eksposisi. Nah, agar kita berasa bertemu setiap pembelajaran, berikut kami sampaikan tim Bahasa Indonesia di SMK Cenika Bangsa. Yang pertama, Ibu Dian Rana. Yang kedua, Bapak Doni Rahman. Dan yang ketiga, Ibu Dwi Hajarianti. Dari pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi menurut J.S. Badudu merupakan karangan yang bercorak paparan yang bermaksud memberikan pengetahuan tentang hal itu kepada pembacanya. Sedangkan kalau di KBBI, eksposisi merupakan uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang isinya menyampaikan berbagai hal pokok yang dijadikan topik. Jadi, dengan membaca teks eksposisi, kita akan mendapat pengetahuan baru mengenai suatu hal tersebut. Teks eksposisi ada 3. Yang pertama bersifat fakta, jadi sesuai dengan kenyataan. Yang kedua memiliki 3 struktur, penjelasan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Berbeda dengan teks anekdot yang kemarin kita pelajari, ada 5 struktur. Kemudian menginformasikan atau paparan mengenai topik. Di sini inti dari eksposisi yaitu kita mendapatkan penjelasan mengenai suatu topik. Jenis teks eksposisi ada berbagai macam. Yang pertama, berita jika isinya memberitakan sesuatu. Berikutnya ada eksposisi ilustrasi, itu memberi gambaran mengenai sebuah ide. Proses berarti berisi tentang petunjuk. Eksposisi perbandingan antara dua hal, seperti itu ya. Pertentangan mengenai hal-hal yang dua hal misalnya, tapi itu bertentangan. Definisi itu eksposisi yang berisi pengertian-pengertian dan analisis mengenai penjelasan suatu masalah menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya ketika di Google Classroom ada masalah apa, kemudian dianalisis sehingga ketemu, oh ini permasalahannya, ini yang menyebabkan solusinya seperti ini. Itu analisis. Kemudian yang terakhir eksposisi klasifikasi berisi pengelompokan suatu masalah. Jadi misalnya bahwa belajar dengan online ada berbagai macam. Kita bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Webex, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan apa. Nah, itu diciptakan. Sedangkan kalau kita pembelajaran langsung bisa menggunakan model ini. Nah, seperti itu. Berikutnya, struktur teks eksposisi ada 3, seperti yang tadi disampaikan di depan. Ada pernyataan umum, yaitu penjelasan mengenai suatu topik. Di sini, hal yang utama masih penjelasan umum itu diceritakan di sana, maka itu namanya pernyataan umum. Berikutnya, argumentasi berisi mengenai pendapat seseorang mengenai suatu topik. Jadi, apa yang disampaikan, pemaparan terhadap suatu hal itu bisa ditaruh di situ. Kalian bisa memberikan 3 atau lebih untuk argumentasi ini. Kemudian penjelasan argumentasi atau penegasan ulang. Nah, dari 3 penjelasan kalian atau 3 argumentasi yang telah kalian susun, kemudian kalian pilih salah satu untuk dijelaskan kembali. Jadi penekanannya itu ada di penegasan ulang pendapat di paragraf akhir. Contoh seperti ini. Tesis masih yang umum ya. Jadi transportasi merupakan kebutuhan dari berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Tipe kegiatan sosial maupun ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Nah, di sini ada umum bahwa transportasi itu bisa tergantung dari kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Nah, untuk argumentasi bisa dibaca. Kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang sifatnya berulang, misalnya terjadi pada para
pekerja, dan orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah atau kampus. Nah, transportasi harian menimbulkan pergerakan yang relatif berulang. Ini terjadi di situ. Kemudian, nanti di bagian akhir, kemacetan yang berulang dalam jangka waktu yang lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan atau menjelang hari raya. Pada tahap arus mudik dan arus balik, kemacetan parah akan terjadi di jalan-jalan arah luar kota seperti Jalan Magelang, Jalan Solo, dan Jalan Wates. Dalam rentang waktu tersebut, kemacetan juga dapat dirasakan di pusat kota sebagai tujuan wisata dan tempat menginap, seperti Malioboro, Prawiro Taman, serta jalan-jalan menuju objek wisata Parangtritis. Nah, ini kemacetan yang jenis kedua, transportasi yang jenis kedua itu kemacetannya terjadi di daerah-daerah kota atau daerah-daerah wisata. Kalau yang pertama tadi terjadi di daerah yang berulang, jadi di tempat yang sama, misalnya pekerja kantoran, anak sekolah, pasti tujuannya sama, jadi itu terjadi transportasi harian yang kemacetannya relatif sama. Tapi kalau di tempat wisata atau pusat kota itu terjadi hanya pada musim libur. Kemudian di bagian yang terakhir, penegasan ulang pendapat, kemacetan harian yang dominan umumnya ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan. Jika tidak, maka kemacetan akan terus berulang dan akan memberikan dampak pada masyarakat itu sendiri. Kemudian di bagian penegasan ulang pendapat, yang dipilih adalah mengenai kemacetan harian. Jadi bagaimana mengatasi yang tadi para pekerja, kemudian pelajar, dan juga mahasiswa agar kemacetannya tidak berulang, maka harus diupayakan dekat dengan tempat tujuan, misalnya dekat dengan sekolah atau dekat dengan perkantoran. Nah, ini sudah mulai ditata seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini salah satu jalur PBDB itu melalui zonasi. Tujuannya seperti itu. Jadi, biar orang yang sekolah di suatu sekolah adalah masyarakat sekitar itu. Baiklah, itu tadi contoh dari pembagian struktur teks eksposisi, ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang pendapat. Berikutnya tadi di bagian contoh sudah ada warna-warna, itu menunjukkan kebahasaan dari teks eksposisi ya. Menggunakan nomina dan pronomina. Seperti kita ketahui, nomina adalah kata benda, sedangkan pronomina adalah kata ganti. Nomina misalnya kemacetan. Pronominanya bisa pelakunya, ada pelajar tadi, ada pekerja, ada mahasiswa, seperti itu. Kemudian menggunakan kata-kata leksikal verba atau kata kerja, adjektiva, dan adverbia. Verba misalnya berjalan. Adjektiva atau sifat misalnya macet. Adverbia keterangan tinggal menambahkan sangat macet. Menambahkan sangat pada kata macet itu sudah menjadi adverbia atau keterangan. Berikutnya, kata hubung atau konjungsi. Kemarin di teks anekdot kita sudah belajar mengenai konjungsi ya. Jadi ada kemudian, lalu, sehingga, seperti itu. Menyajikan argumentasi secara urut. Jadi diurutkan mulai tadi harian yang terjadi setiap hari sampai yang macet karena musim atau karena liburan. Jadi harus urut. Kemudian menyajikan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap topik. Ini kita temukan di penegasan ulang pendapat. Jadi bahwa orangnya memberikan saran bahwa hendaknya kemacetan harian itu diatasi. Buat teks eksposisi, agar teks eksposisi menjadi lebih bagus, yang pertama jenisnya, tadi kita sudah belajar jenisnya mulai dari berita sampai dengan pengelompokan atau klasifikasi. Yang kedua, menentukan tema. Kita akan membuat tema eksposisi
apa? Tentang pendidikan atau tentang kesehatan yang ini lagi tentang corona misalnya. Kemudian membuatlah draft rancangan atau konsep. Jadi kita maunya membuatnya itu di sisi apa. Jadi kalau yang tadi contoh kemacetan itu mengenai jenisnya kemacetan. Ada kemacetan harian, ada kemacetan berulang. Kemudian buatlah kerangka karangan. Kerangka lebih mudahnya dibuat berdasarkan struktur. Jadi buat satu kalimat mengenai tesis. Satu kalimat argumentasi. Argumentasi bisa berisi 3 macam atau 2 macam seperti tadi ya. Kemacetan harian, kemacetan berulang. Bisa seperti itu. Kemudian penegasan ulang pendapat. Nah, yang mau dipilih apa? Kalau di sana tadi yang dipilih adalah kemacetan harian. Kemudian langkah berikutnya, kembangkan karangan. Tadi sudah punya satu kalimat, itu digunakan untuk kalimat utama. Berikutnya dikembangkan menjadi 5 kalimat, misalnya per paragraf. Jadi satu paragraf itu minimal ada 5 kalimat. Itu dikembangkan. Kemudian penyuntingan teks atau koreksi teks. Jadi teksnya itu sudah menjadi satu atau belum, sudah kohesi dan koheren atau belum, seperti itu. EYD-nya seperti apa, penggunaan huruf besar seperti apa, kata hubungnya sudah tepat atau belum, seperti itu. Kemudian abstraksikan atau rangkum eksposisi yang telah dibuat. Jadi dari hasil eksposisi yang sudah dibuat itu dibuat abstraknya atau rangkumannya. Misalnya kita buat eksposisi, kalau di contoh tadi ada 4 paragraf ya. Jadi 1 paragraf tesis, 2 paragraf argumentasi, dan 1 paragraf penegasan ulang. Ada 4 paragraf, itu dirangkum menjadi 1 paragraf. Itu namanya membuat abstrak. Kemudian evaluasilah sesuai struktur dan kebahasaan. Strukturnya tadi ada 3, nah dicari apakah sudah tepat. Kemudian kebahasaannya ada 5 tadi, apakah sudah ada semua. Nah, jika seperti itu maka teksnya sudah siap. Baik, pesan mengenai teks eksposisi semoga berguna untuk kalian semua dan bisa memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.